Shalom. Bagi puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Kita boleh kembali datang dalam ibadah awal normal yang kita adakan. Walau tidak semuanya hanya dibatasi, tapi kita percaya Tuhan sudah memimpin dan membimbing kita di dalam setiap kehidupan kita. Sudah berapa? 3 bulanan ya. 3 bulanan kita tidak bertemu dan tidak bersama-sama beribadah. Tapi pagi hari ini kita percaya Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk kita boleh datang kembali. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, kita agungkan Dia. Kita akan buka ibadah kita awal baharuan yang Tuhan berikan dalam segala batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah bagi kita. Kita mau mulai dan kita boleh menyembah dan kita boleh mengucap syukur dan Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan agar kita boleh ada di hadapan-Nya pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita akan puji Dia dan kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Kita akan bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini Roh Tuhan sendiri yang memimpin melalui ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, memberikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Tuhan yang memulai, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yesus, Kau telah memulai segala
Terima kasih. Kami percaya oleh karena kemurahan Allah, kebaikan-Mu, rahmat-Mu. Amin. Sebab itu biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau lawat kami. Kalau ada puasa-puasa Lord, yang mengganggu ibadah kami tolak, kami terjun di dalam nama Yesus. Engkau patahkan semuanya Tuhan. Dan biarlah kami ibadah dengan baik, ibadah kami dengan lancar, ibadah kami Tuhan tidak ada satu pun yang mengganggu. Dan terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Walaupun pakai masker, tapi untuk berbicara, untuk ngomong, untuk beri salam, pasti ada suaranya. Amin. Dan terlebih untuk memuji nama Tuhan. Mari kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Saya suasana baru, waktu dibatasi, tapi dengan fokus kita pada Tuhan, kita harus menyembah dan mengagungkan Dia. Haleluya. Kami percaya hari ini Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur dengan Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya kita bersama dengan Tuhan kita berdua. Jangan
Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita, fokuskan hati kita untuk memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami di hadapan-Mu. Inilah kehidupan kami. Kamu hidup di dalam Engkau senantiasa dalam keadaan apapun juga. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah daripada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Yeah.
pada pagi hari ini Tuhan, hari pertama dan jam pertama kami ada di hadirat-Mu Tuhan secara bersama. Di dalam keadaan seperti ini Tuhan, semua berubah Tuhan, tapi kami percaya itu tidak akan merubah kasih kami kepada Engkau Bapa. Dunia boleh berubah dengan segala aturan yang ada, tapi hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Hati kami tetap mau menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau jamah kami semua. Kami tahu kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di sini. Yesus akan menjamah dan memulihkan hati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang singkat. Tuhan, kami percaya ada kuasa yang mengubah hati kami dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari pertama kita beribadah di era new normal Bapak Ibu. Dalam keadaan kita yang seperti ini Bapak Ibu, lihat kiri kanan, berikan senyum kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun senyum kita dibalik masker, tapi saya percaya senyum kita memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Kita merindukan suasana kebersamaan pada seperti hari ini. Tapi Bapak Ibu, kita ada dalam suasana yang seperti ini. Kalau dulu kita bisa duduk berdampingan, kita bisa lihat senyum di wajah teman-teman kita. Hari ini kita tidak bisa melihat senyum itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu tetap memiliki senyum yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Waktu kita untuk beribadah cuma 1 jam dan lebih sedikit. Tapi saya percaya dalam waktu yang singkat saya juga akan menyampaikan firman Tuhan. Kita lihat tema kita di belakang kita di sini, menuju era new normal bersama Kristus. Satu ayat yang saya ambil hari ini, 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita, handphone kita. Kita sudah hafal ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah dapat? 3, 2, 1, kita baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, saya berikan tema ini, hidup bersama dengan Kristus di era new normal. Kita percaya firman Tuhan ini lebih terarah, lebih ditujukan kepada perubahan daripada karakter, perubahan daripada rohani kita, kerohanian kita, iman kita. Dikatakan barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semua dalam Kristus dan kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita dipulihkan roh kita dipulihkan iman kita. Tadi kita orang yang tidak mengenal Tuhan, kita orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan memulihkan kita, mengangkat kita, mengambil kita dari lumpur dosa dan membawa kita, membasuh kita dengan darahnya yang kudus. Yang hari ini kita merayakan perjamuan dan kita menjadi ciptaan baru. Saya mau buat perbandingan bagaimana rasanya kita ketika kita bertobat pertama kali, hidup dalam aturan firman Tuhan. Hidup kita yang tadinya bebas, kita mau bikin apa kita lakukan. Kita mau merokok, kita merokok. Kita mau berbuat minum mabuk, kita lakukan. Kita mau ngegosip, kita lakukan. Tetapi setelah kita bertobat, kita dalam satu tatanan kehidupan itu aturan firman Tuhan. Hidup kita itu firman Tuhan katakan dalam Galatia 2 ayat 19-21, Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidup di sekarang ini bukan karena aku, tapi aku mengikuti aturan-aturan dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bertobat pertama, hidup kita tidak nyaman. Amin. Kita merasakan kok saya hidupnya diatur oleh firman Tuhan. Saya kok dibatasi, saya kok harus begini, banyak mata-mata yang memandang saya. Kalau saya hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya akan diomongin orang, dikatain orang. Itu pertama kali kita hidup baru di dalam Kristus, kita mengalami hal yang tidak nyaman. Demikian juga hari ini, hidup kita yang baru pertama itu kita hidup dalam Kristus. Yang kedua, hidup kita sesuai dengan aturan pemerintah hari ini. Amin. Dulu mana ada kita pakai masker, itu dipakai hanya pada saat kita naik motor. Bahwa cuci tangan itu orang-orang tertentu saja yang bisa membawa hand sanitizer di tangannya untuk cuci tangan. Tidak semua orang. Cuci tangan, masuk rumah, cuci kaki, semua itu tidak semua orang bisa lakukan itu. Orang-orang tertentu. Bagi saya pribadi memakai masker itu sangat tersiksa. Saya nggak bisa napas. Tetapi ini kehidupan yang harus dijalani, ketidaknyamanan.
Kita dalam ibadah kita mengikuti aturan pemerintah. Kenapa? Tujuannya apa? Menjaga keselamatan kita. Sama seperti kita hidup baru di dalam Kristus. Kita menjaga keselamatan kita karena karya Tuhan. Kita tidak mau pengorbanan Kristus menjadi sia-sia dalam hidup kita. Kita harus hidup mengikuti aturannya Tuhan. Sebenarnya yang rugi itu bukan Tuhan tapi kita. Kalau pemerintah membuat aturan begini juga yang rugi itu bukan pemerintah tapi kita. Amin. Seringkali kita tidak mau hidup seperti ini. Ibadah hanya segini orang. Biasa duduk kiri kanan sambil kiri kanan ngobrol. Ada maksud Tuhan di balik semua ini. Ibadah cuma 1 jam. Kita ingat dalam perkataan Kristus, tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Kenapa lansia dibilang lansia tidak boleh dulu beribadah? Anak-anak tidak boleh beribadah. Hanya usia produktif 15 sampai 59 tahun. Biasanya yang paling rajin itu, maafkan saya, orang muda, orang tua dengan anak-anak paling rajin dalam ibadah. Anak-anak kalau sekolah minggu jam berapa? Jam 10, jam 9, jam setengah 10 dia udah datang. Tapi kita yang usia produktif ini, kadang-kala ke gereja, kita masih banyak kesibukan ini, kesibukan itu. Kita ambil hidup dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Dalam perubahan era normal ini Bapak Ibu, bukan cuma fisik, peraturan-peraturan roh jasmani yang berubah, tapi dalam kehidupan rohani kita pun, kita mau mengalami perubahan. Hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Dalam waktu 1 jam kita gunakan sungguh-sungguh, benar-benar kita gunakan, arahkan pikiran perhatian kita kepada Kristus, buka hati kita untuk Kristus jamah kita. Saya bacakan dalam Galatia, tadi saya sudah sebut, tapi saya bacakan sebagai pengantar bagi kita juga untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Dikatakan Galatia pasal yang kedua. Mari saya bacakan Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dikatakan kita hidup bagi Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Kristus menyerahkan dirinya bagi kita. Hari ini perjamuan kudus karena ada pengorbanan Kristus. Bapak Ibu, kita melakukan aturan protokol pemerintah, tidak salaman, duduk dengan jaga jarak, beribadah dengan waktu yang singkat, pulang juga tidak boleh lama-lama. Kita menghargai mereka-mereka yang telah berkorban. Berapa banyak dokter yang sudah meninggal, berapa banyak rakyat atau warga, ribuan orang yang sudah meninggal. Ada kata-kata dokter, kamu di rumah saja, biar kami saja yang ada di rumah sakit. Kata-kata yang ada tulisan-tulisan di kuburan di situ di TPU Tegal Alur, lebih baik di rumah aja daripada di rumah sakit atau di rumah duka. Kita lakukan ini semua demi keselamatan kita pribadi dan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Kita hidup bagi Kristus dan hidup dalam peraturan pemerintah. Kita berpikir ruang gerak kita dibatasi, tapi semua demi kebaikan kita bersama. Hari ini dalam perjamuan kudus kita mari kita ambil roti dan perjamuan kudus hari ini. Yang sakit tidak boleh beribadah. Kalau dulu kita ajarkan yang sakit sedikit, saya ingat saya selalu berbicara, kalau sakit bisa jalan, datanglah ke gereja. Kita berdoa mujizat Tuhan dinyatakan. Tapi hari ini semua itu terbalik. Yang sakit di rumah dan imannya bekerja, kami berdoa dari sini dan imannya bekerja, Tuhan melakukan mujizat di sana. Mari kita hidup bagi Tuhan dan hidup di dalam era new normal bersama, ikuti aturan-aturan pemerintah dimanapun kita berada, kita lakukan itu. Kita hidup bagi Kristus. Hidup yang lama kita jangan memikirkan keadaan ini kapan berakhir, kapan kita bisa menghirup udara bebas duduk tanpa masker di tempat ini. Jangan kita berpikir, kita jalani dengan penuh sukacita bersama dengan Kristus. Dan dalam keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu, hari demi hari keadaan ekonomi juga makin memburuk, tapi kita percaya Kristus selalu ada bersama dengan kita. Kita hidup menurut Kristus, maka Dia akan pedulikan kehidupan kita.
firman Tuhan cukup. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, bukan dengan barang fana. Well, segera akan bantu saya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bapa, kami hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang menaungi kami, yang melingkupi kami, bukan dengan barang fana. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita nyanyikan refnya saja. Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita ambil waktu sejenak, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami telah meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami ada dalam tatanan kehidupan yang baru sesuai firman Tuhan dan sesuai dengan aturan daripada pemerintah. Kami lakukan demi keselamatan pribadi kami, hidup kekal bersama dengan Engkau, keselamatan orang-orang yang kami cintai dalam masa pandemi COVID ini. Kami percaya Tuhan menopang kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Ku pada mesbah-Mu ya Tuhan. Serahkan perbawa Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Situasi apapun, kondisi apapun Tuhan, kami tetap beribadah kepada Engkau. Jangan karamkan hati kami, melainkan hati kami bergejolak untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan berjalan dalam perjamuan kudus. Bapa, dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, sebelum perjamuan ini kita jalankan bersama-sama. Bapak Ibu dipersiapkan perjamuannya. Dibuka terlebih dahulu.
Sudah semua Bapak Ibu, saudara? Sudah kebagian semua? Ya, sebelum kita bersama-sama meminum perjamuan atau memakan roti, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan muridnya. Lalu Yesus mengambil selai roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan bagi kamu. Apabila kamu memakannya, menjadi satu peringatan akan aku. Lalu Tuhan Yesus juga mengambil cawan. Yesus berkata, cawan ini yang sudah kumeteraikan oleh darahku. Apabila kamu meminumnya, juga menjadi satu peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita memakan roti dan juga meminum cawan, maka kita senantiasa memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini kita tahu keadaan kita seperti ini, tapi kita yakin, kita percaya bahwa iman kita percaya kepada Yesus. Dan kita yakin Bapak Ibu Saudara, masalah ini pasti akan selesai. Amin. Yang namanya COVID ini, Corona ini pasti akan selesai. Ada banyak orang berkata, ini akan lama selesainya. Saudara, bagi manusia mungkin berkata seperti itu, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang seperti itu. Amin. Karena apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah kita bangkit bersama-sama. Kita akan satu pujian selama Tinggalkan
Semakin hari iman kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau, dan kami akan Tuhan menjadi ciptaan yang baru Tuhan, sesuai dengan gambaran-Mu. Yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah iman Kau kuatkan. Yang punya masalah dalam keadaan ekonomi rumah tangga, dalam nama Yesus Engkau buka jalan keluar yang dahsyat. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memakan roti ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamahanmu begitu luar biasa. Urapanmu kepada kami luar biasa. Engkau hadir Roh Kudus. Engkau hadir, Engkau lawat kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama meminum cawan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah cinta-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biar Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama kami. Dimanapun kami melangkah, dimanapun kami mencari berkat, mencari nafkah, oh Tuhan, berkat-Mu sudah Tuhan Kau sediakan bagi kami. Oh Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah punya usaha, berkati dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mungkin di zaman atau sekarang di bulan-bulan ini, hari-hari ini, ekonomi sedang melemah, tapi anak Tuhan tidak pernah lemah, karena Engkau adalah sumber berkat kami yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah terbatas. Berkat-Mu melimpah sumber berkat. Oh Tuhan, yang bekerja sambil kuliah, Engkau berkati anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan kami percaya pada waktu mereka bekerja, Engkau berkati dalam pekerjaannya, seperti Yusuf yang membawa berkat yang luar biasa. Yang kuliah Tuhan, Engkau berkati dalam kuliahnya. Kami yakin Tuhan, pada waktu mereka selesai kuliah, mereka akan menjadi anak yang sukses, anak yang dibanggakan oleh orang tuanya dan berbakti kepada Engkau. Mari Bapak Ibu saudara, kita mengangkat kedua tangan kita, karena kita menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa itu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Jam 7 dan kaum wanita juga sudah ada, kaum pria juga sudah ada di jam yang sama. Jadi kita akan kembali beribadah di komisi dan ibadah umum kita tetap seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.